Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda semua? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pembahasan kita, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Ananda, kali ini kita akan membahas materi pada bab 3 kelas 9 tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagian ketiga, lembaga-lembaga negara. Tahukah kamu, dalam suatu negara diperlukan struktur lembaga negara yang dapat menunjang jalannya pemerintahan. Pembagian kekuasaan pemerintahan negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berasal dari konsep trias politika. Sistem ini menghendaki adanya pemisahan kekuasaan secara tegas, khususnya antara badan pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kedudukan presiden adalah kepala negara dan kepala eksekutif. Adapun MPR, DPR, dan DPD merupakan badan legislatif. Sedangkan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, serta Komisi Yudisial adalah badan yudikatif. Kita bahas satu persatu ya. A. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Susunan anggota MPR diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 2 Ayat 1, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Sedangkan tugas dan wewenang MPR ada banyak sekali. Di antaranya 1. Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. 2. Melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum. 3. Memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya. 4. Melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya. 5. Memilih wakil presiden dari 2 calon yang diajukan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari. 6. Memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya. Dari 2 paket calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari. 7. Menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR. B. Presiden. Presiden Republik Indonesia merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, tugas dan wewenang presiden adalah
sebagai berikut. 1. Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. 2. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. 3. Menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. 4. Mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR. 5. Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung dan memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. 6. Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. 7. Membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. 8. Presiden juga berhak mengangkat menteri-menteri sebagai pembantu presiden. Adapun pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. C. Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa kedudukan DPR adalah kuat. Dewan ini tidak bisa dibubarkan oleh Presiden. Dewan Perwakilan Rakyat dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden. Apabila DPR menganggap Presiden sungguh melanggar haluan negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, majelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa agar dapat meminta pertanggungjawaban kepada Presiden. Terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut. 1. Menyusun program legislasi nasional. 2. Menyusun dan membahas rancangan undang-undang. 3. Menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. 4. Membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD. 5. Menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden. Dan 6. Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Terkait dengan fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang juga loh. Di antaranya 1. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. 2. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan juga agama. 3. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Serta 4. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara dan perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Tidak hanya itu, terkait dengan fungsi pengawasan, DPR juga memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut. 1.
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. 2. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Tugas dan wewenang DPR apa saja ya? Ya, banyak sekali tugas dan wewenang DPR. Di antaranya 1. Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. 2. Memberikan persetujuan kepada presiden untuk menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain. 2. Mengangkat dan memberhentikan anggota komisi yudisial. 3. Memberikan pertimbangan kepada presiden dalam hal pemberian amnesti dan abolisi, mengangkat duta besar, dan menerima penempatan duta besar lain. 4. Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD. 5. Memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden. 6. Memilih 3 orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan kepada Presiden. Baru beberapa lembaga negara saja ya yang kita bahas pada video kali ini. Untuk lembaga-lembaga negara lainnya akan kita bahas pada video berikutnya. Sekian dulu, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Belajar bersama Pitulu